Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya semangat kita bernyanyi dulu ya. Ibu minta kalian berdiri. Yang ngajarnya. Kali ini. Kita nyanyi dulu ya. Sebentar ya. Siapa Bu? Kita akan menyanyi tentang penyembahan ya. Kalau udah dua menerangkan tentang mengenal sudut. Siapa yang tahu sudut? Pengertian sudut siapa? Itu biasanya tersudutkan tuh. Jadi sudut adalah bangun bidang yang mempunyai dua garis yang bertemu pada satu titik. Coba di sini yang mempunyai sudut bangun sudut yang mempunyai sudut di sini benda apa saja? udah 20 menit. Rasanya aku jeda dulu, tapi masukin
Mana? Oh. Nah di sini ibu mempunyai segitiga ya. Maksudnya kalau udah di sini. Ruas AB, Kirain tadi. ruas AB dan AC berpotongan pada titik A. Oh iya. AC adalah kaki sudut dan AB juga sama kaki sudut. Terus daerah yang dibatasi oleh AB dan AC adalah kaki sudut. Jadi di sini ada sudut. Mungkin sekian dari ibu dan nanti dilanjutkan oleh ibu. Gimana? Masih pada semangat belajarnya? Tadi sama Ibu Ayu kalian telah belajar mengenai pengertian sudut, apa itu sudut dan bagaimana itu sudut. Coba Ibu pengen tahu apa pengertian dari sudut? Coba kita apa itu sudut? Sudut yang memiliki bidang datar salah. Sudut itu titik temu antara dua garis. Nah, kalau sekali ya, jadi sudut itu adalah bidang di antara dua garis yang bertemu pada satu titik. Nah, di sini kita akan belajar mengenai jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu ada sudut kuku, ada sudut siku-siku, ada sudut refleks, ada sudut lurus. Nah, nanti kita akan belajar. Di sini kita akan belajar mengenai sudut siku-siku. Nah, sebelumnya coba perhatikan pintu rumah di kalian. Pintu rumah yang ada di rumah, pintu yang ada di rumah kalian. Coba lihat itu. Ya bisa. Coba pintunya diangkat dan diletakkan. Ya misalnya ada bentuknya akan seperti ini. Coba ini bangunan apa? Persegi panjang. Nah, di persegi panjang itu ujung-ujungnya yang siku-siku. Jadi sudut siku-siku ini coba besar sudutnya berapa derajat? 90 derajat. Nah, jadi sudut siku-siku apa? Sudut yang dibangun dari permukaan sebesar Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai sudut lancip. Nah, bentuk sudut lancip ini seperti ini. Ini sudut lancip. Coba sudut lancip ini besar sudutnya berapa derajat? 45. Ini berapa? 90. Ini? 90. Ini pengertian dari sudut lancip adalah sudut yang dibangun oleh perputaran perempat lingkaran yang tidak sama dengan 0. Jadi sehingga sudut lancip itu besarnya sekitar 0 dan 90 derajat. Nah, selanjutnya yaitu sudut lurus. Dari namanya juga sudut lurus berarti bentuknya lurus. Coba sudut lurus berapa derajat? 180 derajat. Jadi pengertian dari sudut lurus itu adalah, coba Ismi bacakan sudut lurus itu apa? Sudut lurus adalah sudut yang dibangun oleh perputaran sebesar kita
lingkaran sehingga sudut lurus besarnya 180 derajat. Ya, ini sudut lurus adalah sudut yang dibangun oleh perputaran sebesar setengah lingkaran dengan besarnya 180 derajat. Coba Ibu di sini mempunyai jam sudut. Nah, Ibu arahkan angkanya ke angka 6. Coba siapa yang mau ke depan menunjukkan besar sudutnya berapa? Coba Ai. Besar sudutnya berapa? Kan ini termasuk pada sudut ya yang lurus tuh jadi 180 derajat. Ya, betul. Coba kalau misalkan ke angka 9. Besar sudutnya berapa? 90. Jadi sudut apa? Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisa. Ya anak-anak, tadi sama Ibu Yuniar sudah belajar 3 sudut. Apa aja? Sudut siku-siku, sudut lancip, sudut lurus. Ya. Nah sekarang di sini ada satu sudut lagi, ini namanya sudut tumpul. Coba Bulan, tolong bacakan arti dari sudut tumpul. Sudut tumpul adalah suatu sudut yang dibangun oleh perputaran di antara seperempat lingkaran dan setengah lingkaran, sehingga sudut tumpul besarnya berkisar antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi maksud yang sudut tumpul ini yang ini ya, dari atas sini ke bawah sini. Sebelumnya di sini Ibu punya LKS. Di sini sudah berkelompok kan duduknya? Sudah. Ibu bagikan ya LKS-nya. Ini belum ya? Sebelum sambil memperhatikan, sambil nanti kita isi LKS-nya bareng-bareng ya, sama-sama. Nah, di sini ada sudut yang selanjutnya, yaitu sudut refleks. Pengertian sudut refleks, Ibu minta tolong bacakan oleh Sylvie. Sudut refleks adalah suatu sudut yang dibangun oleh perputaran di antara setengah lingkaran dan satu lingkaran sehingga sudut refleks besarnya berkisar antara 180 derajat dan 360 derajat. Ya, jadi di sini kan ada sudut lancip yang besarnya 60 derajat. Nah, yang dinamakan sudut refleks adalah sudut yang di belakangnya, yang ini nih, kayak ini. Ini besarnya 300 derajat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti? Nah, kemudian di sini mengukur satuan sudut dengan satuan bahu.
cara mengukur besar sudut dengan satuan baku adalah dengan menggunakan busur derajat. Ibu kemarin meminta kalian untuk membawa busur derajat kalian. Coba tunjukkan. Bawa ya. Setiap bentuknya ada ya. Ya, bagus. Kemudian sudah tahu cara penggunaan busur derajat? Pertama-tama. Nah, di sini ibu punya sudut apa? Sudut lancip yang diberi nama sudut A. Nah, cara penggunaan busur yaitu titik sudutnya berada letakkan di tengah-tengah yang bolong. Yang bolongnya sudah. Coba di LKS-nya kita bareng-bareng isi. Ini sudut A. Kemudian lihat garisnya. Garis yang bawah sudah sejajar belum dengan yang bawah busur ini? Sudah ya? Nah, kemudian garis yang atas itu menunjukkan besarnya sudutnya. Ini titik 0. Kemudian garis atas menunjuk pada arah besar sudut 30,5. Berarti sudut ini berapa derajat? 30,5. Nah, coba sekarang isi LKS yang nomor 1 dan 2. Isi LKS yang nomor 1 dan 2. Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Atau sudah mengerti semua? Ngambilnya gini ya. Ini ya. Kalau misalkan yang atas bawahnya berarti ini 60 sekian derajat. Ya, apa Desi? Ada lagi yang kesulitan? Ya gini. Ikutin angka yang merah. Gitu ya. Ada lagi? Sudah ya? Yang nomor 1 ada yang beres? Yang sudah beres kelompoknya? Mana Cung? Coba dia presentasikan ke depan. Siap.
Kan di sini ya, jadi mohon perhatiannya ya. Ini teman kalian sedang menerangkan, sedang mencoba menjawab pertanyaan dari ibu. Ini kan titik temunya di sini. Jadi kalau misalkan diukur pakai bukur, hasilnya 20 derajat. Ya. Beri tepuk tangan untuk dia. Nah, kemudian ibu minta siapa saja yang berani untuk ke depan. Cung. Ya, Ella. Nah, ibu punya di sini punya sudut B. Coba pakai busur yang ini. Kemudian tunjukkan berapa besar sudutnya. Ya. Jadi jawabannya sudut ini berjumlah 130 derajat. ya. Beri tepuk tangan untuk Ella. Nah, kemudian ibu di sini punya satu sudut lagi. Coba sekarang yang anak laki-lakinya, Cung. Siapa yang mau ke depan? Ya, cek. Coba ukur ini berapa derajat sudutnya. Jadi sudut yang ada di whiteboard berjumlah 90 derajat, Bu. Ya, benar. Beri tepuk tangan. Kemudian sekarang coba kita isi LKS yang nomor 3. LKS yang nomor 3 coba kita isi. Itu hanya nama-nama sudutnya saja. Coba yang nomor pertama ibu minta Lilis untuk menyebutkan jawabannya. Nomor 3 yang A, yang sudut A. Sudut A termasuk sudut A. Yang ini, yang sudut ini namanya apa? Sudut A termasuk jenis sudut lancip. Ada jawaban selain sudut lancip? Benar ya semua? Kemudian sudut yang B, ibu minta Dingi untuk menjawab pertanyaannya. Ya, sudut B termasuk sudut lancip. Kemudian yang sama C, coba Tria. Soal C, ini termasuk sudut apa? Ya, siku-siku, benar. Kemudian sudut D termasuk sudut apa? Ya. Untuk pembelajaran mengenai sudut ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah mengerti? Sudah ya? Alhamdulillah. Kemudian materi selanjutnya materi kita yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Gani. Coba say hi dulu ke Bapak Gani. Hai. Halo Bapak Gani. Ayo semangat anak-anak. Biar lebih
semangat, kita konsentrasi dulu ya. Kalau misalkan Bapak bilang pagi, siang. Jawabnya pagi. Kalau misalkan siang, jawabnya pagi juga. Kalau misalkan malam, gini aja. Kalau pagi satu kali, siang 2 kali, kalau malam tidak tangan ya. Pagi, siang, pagi, malam. Harus konsentrasi ya. Siang, pagi, siang, pagi, malam. Lanjut ke materi ya. Di sini Bapak menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh Ibu India. Nah, di sini ada gambar nomor 1 yaitu Bapak pengen kalian mengeluarkan kertas satu masing-masing ya buat apa? Perhatian mengukur sudut yang ada pada di depan. Ini Pak, enggak. Tidak ada. Nah, pertama ambillah selai kertas. Lipatlah kertas tersebut menjadi 2 bagian seperti gambar nomor 2. Nah, yang ini. Pertama kan selai kertas. Kemudian kalian lipatlah menjadi 2 bagian. Dan kemudian lipat lagi hasil lipatan tersebut menjadi 2 bagian sehingga diperoleh hasil lipatan yang kedua. Dilipat lagi menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, kemudian tandailah salah satu pojok dari hasil lipatan tersebut. Nah, kemudian hasil lipatan tersebut ditandai di salah satu sisinya ya. Semuanya 4-4-nya. Untuk mengetahui hasil lipatan itu berbentuk sudut siku-siku ataukah sudut lancip atau sudut tumpul. Nah, sekarang Bapak mau nanya, kalau misalkan yang sudut-sudut ini termasuk sudut apa? Siku-siku. Hasil lipatan yang kalian buat itu termasuk sudut siku-siku. Udah mengerti kan? Iya, Pak. Nah, di sini Bapak akan menentukan sudut antara 2 jam, yaitu sudut yang membentuk 90 derajat. Nah, di sini kan itu ada mengarahkan ke jarum jam akan nomor 3. Jarum jam akan nomor 3 ya. Nah, ini termasuk sudut apa? Siku-siku. Sudut siku-siku itu terletak antara 0 sampai 90 derajat. Nah, kalau misalkan Bapak menunjukkan ke angka 1 jarum jamnya, ini termasuk sudut apa? Nah, ya, kalau misalkan sudut nasib itu termasuk di antara 30 derajat sampai 90 derajat. Nah, kalau misalkan Bapak menunjukkan ke 30 ke angka 5, ini sudut apa? Ada yang bisa jawab? Apa? Sudut apa? Masih lancip, balikin. Ini sudut tumpul ya. Yaitu terletak di antara 90 derajat sampai 180 derajat seperti yang tadi Bu Disa jelaskan. Menambah Ya.
Jadi terletak dari antara 90 sampai 180 derajat. Ini kan di antara 180 derajat. Kalau terletak di bawah 90 derajat sudut tumpul. Lancip. Lancip. Oh iya. Ini kan terletak di antara 180 derajat. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan Bapak pindah ke angka 6 sama ke angka 12, ini dinamakan seperti apa? Lurus. Ya. Ini dari 180 sampai 360 derajat ya. Mungkin ada yang mau mencoba ke depan? Kalau barangkali ada yang mau mencoba ke depan, angkat tangan. Gak ada? Sok. PAI. Gimana Pak? Anda mau menunjukkan sudut apa? Sudut lancip itu Pak. Kalau lancip di antara mana? Kalau lancip kan terdiri di antara 0 sampai 100. Mana? Kalau lancip dari 10 sampai 30 derajat. Dinamakan sudut lancip. Ya. Tepuk tangan buat teman kalian. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan satuan ukuran waktu. Pasti tentunya kalian sudah mengenal ya tentang waktu, yaitu ada 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 cawu. Cawu itu apa? 1 bulan. Bisa. Nah, Bapak akan mengajarkan ke kalian tentang 1 bulan terdiri dari beberapa hari. Nah, sekarang kepal tangan kalian, tangan kiri kalian. Nah, untuk memudahkan 1 bulan terdiri dari beberapa hari. Kalau misalkan yang menonjol ini 31, kalau misalkan yang ini 30. Jadi biar lebih mengingatnya, ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kita kembali lagi ke Agustus di sini. September, Oktober, November, dan Desember. Sudah mengerti? Jadi gini ya. Yang ini 31. Yang ini 30. Ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, kecuali bulan Februari ya. Kalau bulan Februari itu kan ada 28 Februari. Itu dikarenakan kenapa? Ada yang bisa jawab? Itu kan dalam satu tahun itu kan bisa lebih kan ya, ada 365,1/4 hari. Anggap aja ini tulisan bagus lah ya. Nah, di dalam 365,4 hari itu dibulatkan menjadi 365 hari. Jadi setiap pergantian 4 tahun sekali itu dinamakan bulan kabisat yang terletak di bulan Februari. Dan setiap 4 tahun sekali ya, maka di bulan Februari itu ada tanggal yang 29 Februari.
Yang di sini lahirnya di tanggal 29 Februari, berarti itu awet muda ya. Soalnya ulang tahunnya 4 tahun sekali. Kasihan ya. Nah, di sini Bapak akan menggunakan media satuan ukuran waktu. Ini satuan ukuran waktu ya, bukan satuan waktu. Nah, di sini kan ada 1 menit sama dengan 60 detik, 1 hari 24 jam, 11 jam, 1 jam 60 menit, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 bulan 4 minggu, 1 tahun 360 hari, 1 tahun 48 minggu, 1 triwulan 3 bulan, 1 cawu atau 1 bulan 4 bulan, 1 tahun 12 bulan, 1 lustrum 5 tahun, 1 windu 8 tahun, 1 dasawarsa 10 tahun, 1 abad 100 tahun. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kalau 1 bulan ditambah 1 cawu berapa bulan? Ada yang bisa angkat tangan? 1 bulan 4 bulan. Ada yang bisa mau jawab ke depan? Angkat tangan. Saudari Bulan dari. Kenapa 8 bulan? Ya. 3 bulan. Jadi 3 tambah 4. Berapa hari? Bulan apa? Bulan yang mana, Pak? Bulannya mana deh? Ada yang 3 Ada yang mau bisa menjawab? Ada yang Saya Pak, saudari nanti. Itu Pak bulannya yang berapa hari, Pak? Berapa hari? Sampai habis lagi. Ini tadi dekatnya siswanya jelas, jadi apa yang jelasin? Terus nih pas turiring kan? Udah paham semuanya ya? Udah paham belum? Nah, di sini Bapak mempunyai kalender. Bapak akan menjelaskan tentang bulan nasional sama bulan Masehi. Kalau di sini bulan nasional terdapat tanggal 1 ya, diawali dengan tanggal 20 Masehi, terus dilanjut dengan 21, 22 dan seterusnya. Nah,
Jadi kalau misalkan 1 Januari itu dinamakan yaitu bulan 20 Rabiul Awal ya. Soalnya kalau misalkan di bulan Masehi yaitu tanggal 1 itu sama dengan 20 Rabiul Awal. Sudah paham semuanya? Apakah sudah paham? Apakah ada yang mau ditanyakan dari Bapak? Dari 180 sampai 360 derajat ya. Iya betul. Berapa Pak jawabannya Pak? Dari 180 sampai 360 derajat itu dinamakan sudut lurus. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh saudara. Apa? Kita akan membahas nomor 6. Coba siapa yang mau ke depan? Memang mampu. Apaan sama? Landau. Salah dulu. Coba pilih nomor. Di sini nomor berapa? Apa jawabannya? Ke depan, ke depan. Bisa diulang lagi?